ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu, ngalahirkeun konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyueun nu maot unggal usik penyakit ispan nerkab kuring ceurik teung teuingeun ieu nagara ngakaya ka rakyatna sorangan. Bener teu? Kuring nyarita ka wakil bupati tadi tibang nu kieu-kieu wae teu angeus-angeus. Bener teu? Sumoreang kalam katukang baheula pan aya pakuan pajajaran. Pakuan pajajaran aya Kanjeng Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata, Ratu Haji bubar katauran di Pakuan. Ngahiang teuing kamana leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana ninggalkeun rakyatna nu sing gorowok sing koceak papentar paham jeung pamingpinna. Ayeuna geuning karasa ninggalkeun ajaran karuhun teh paburantak sia Bogor teh. Ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu. Ngalahirkeun konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyueun. Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jabar, pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Nakringan Jangka Warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Ia menyebut batu-batu dari Gunung Rentul dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan debu dan penyakit. Dalam pidatonya, Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Lain ceurik teu boga pamajikan, tapi ceurik jeung ceurikan ieu lembur. Gunung Rentul batu sing gulutuk jadi wangunan di Tangerang, jadi wangunan di Jakarta. Ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu. Ngalahirkeun konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyueun nu maot unggal usik penyakit ispan nerkab kuring ceurik teung teuingeun ieu nagara ngakaya ka rakyatna sorangan. Bener teu? Kuring nyarita ka wakil bupati tadi tibang nu kieu-kieu wae teu angeus-angeus. Bener teu? Sumoreang kalam katukang baheula pan aya pakuan pajajaran. Pakuan pajajaran aya Kanjeng Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata, Ratu Haji bubar katauran di Pakuan. Ngahiang teuing kamana leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana ninggalkeun rakyatna nu sing gorowok sing koceak papentar paham jeung pamingpinna. Ayeuna geuning karasa ninggalkeun ajaran karuhun teh paburantak sia Bogor teh. Ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu. Ngalahirkeun konglomerat
ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul. Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jabar, pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Nakringan Jangka Warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Pacang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Ia menyebut batu-batu dari Gunung Rentul dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan debu dan penyakit. Dalam pidatonya, Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Lain cerik teboga pamajikan, tapi cerik yang cerikan ia lembur. Gunung Rentul batu singgulutuk, jadi wangunan di Tangerang, jadi wangunan di Jakarta. Ngalahirkan properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu. Ngalahirkan konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul. Nu maot unggal usik, penyakit ispaner kab, kuring cerik teung teuingeun ieu nagara ngakaya ka rakyatna sorangan. Bener teu? Kuring nyarita ka wakil bupati tadi tibang nu kieu-kieu wae teu angeus-angeus. Bener teu? Sumoreang kalam katukang baheula pan aya pakuan pajajaran. Pakuan pajajaran aya Kanjeng Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata, Ratu Haji bubar katauran di Pakuan. Ngahiang teuing kamana leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana ninggalkeun rakyatna nu sing gorobok sing koceak papentar paham jeung pamingpinna. Ayeuna geuning karasa ninggalkeun ajaran karuhun teh paburantak sia Bogor teh. Ngalahirkan properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu. Ngalahirkan konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul. Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jabar, pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Nakringan Jangka Warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Pacang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Ia menyebut batu-batu dari Gunung Rentul dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan debu dan penyakit. Dalam pidatonya, Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Lain cerik teboga pamajikan, tapi cerik yang cerikan ia lembur. Gunung Rentul batu singgulutuk, jadi wangunan di Tangerang, jadi wangunan di Jakarta. Ngalahirkan properti jelema nu baleunghar ti gunung batu nu aya di dieu.
ngalahirkeun konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul nu maot unggal usik penyakit ispan nerkab kuring cerik teung teuingeun ieu nagara ngakaya ka rakyatna sorangan. Bener teu? Kuring nyarita ka wakil bupati tadi tibang nu kieu-kieu wae teu angeus-angeus. Bener teu? Sumoreang kalam katukang baheula pan aya pakuan pajajaran. Pakuan pajajaran aya Kanjeng Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata Ratu Haji bubar katauran di Pakuan ngahiang teuing kamana leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ninggalkeun rakyatna nu sing gorobok sing koceak papentar paham jeung pamingpinna. Ayeuna geuning karasa ninggalkeun ajaran karuhun teh paburantak sia Bogor teh. Ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti Gunung Batu nu aya di dieu. Ngalahirkeun konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul. Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jabar, pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Nagringan Jangka Warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Ia menyebut batu-batu dari Gunung Rentul dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan debu dan penyakit. Dalam pidatonya, Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Lain cerik teu boga pamajikan. Tapi cerik nyeng cerikan ieu lembur. Gunung Rentul batu sing gulutuk. Jadi wangunan di Tangerang, jadi wangunan di Jakarta. Ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti Gunung Batu nu aya di dieu. Ngalahirkeun konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul nu maot unggal usik penyakit ispan nerkab kuring cerik teung teuingeun ieu nagara ngakaya ka rakyatna sorangan. Bener teu? Kuring nyarita ka wakil bupati tadi tibang nu kieu-kieu wae teu angeus-angeus. Bener teu? Sumoreang kalam katukang baheula pan aya pakuan pajajaran. Pakuan pajajaran aya Kanjeng Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata Ratu Haji bubar katauran di Pakuan ngahiang teuing kamana leungit tanpa lebih ilang tanpa karana ninggalkeun rakyatna nu sing gorobok sing koceak papentar paham jeung pamingpinna. Ayeuna geuning karasa ninggalkeun ajaran karuhun teh paburantak sia Bogor teh. Ngalahirkeun properti jelema nu baleunghar ti Gunung Batu nu aya di dieu. Ngalahirkeun konglomerat ai rakyatna masyarakat lebu ngebul unggal poe jalan renyul.
Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Di hari yang sama, tepatnya pada Selasa 15 Juli 2025, Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah di Kemendikbudristek, yaitu Ibrahim Arif, juga turut dipanggil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yaitu Indra Hapusan Sihombi. Indra menuturkan bahwa Ibrahim dijemput paksa untuk menghadiri pemeriksaan di Kejagung pada hari ini, dan ia dijemput di tengah pemeriksaan terhadap ex-mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024, yaitu Nadiem Makarim soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Menurut Indra, Ibrahim Arif memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Akan tetapi karena kondisi kesehatan, pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan kehadiran sejak Senin lalu. Ibrahim mengaku bahwa surat tersebut bahkan sudah diterima dengan baik oleh pihak kejaksaan. Namun ternyata kliennya itu tempat dilakukan penjemputan paksa menuju Kejaksaan Agung, dan dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap kliennya lantaran proses pemeriksaan masih berlangsung. Properti jelema nu baleung harti gunung batu nu aya di bawa dari rumahnya kediamannya ke sini. Lahirkan konglomerat dan akhirnya kita menyusul ke sini. Air rakyat tapi tentang apa dipanggil kita belum tahu apa informasi yang perlu kami sampaikan. Kemarin kami sudah sampaikan surat penundaan untuk tidak bisa hadir karena sedang dalam proses kesehatan. Jadi fokus dengan itu. Tapi hari ini dijemput dari kediaman Ibrahim dibawa ke Kejaksaan Agung. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk mau datang melihat kondisinya nanti karena kami harus menunggu karena belum bisa kami pastikan apa hasil dari pembicaraannya. Karena menurut kami pun juga ini ya kami kaget juga dijemput dari jam kurang lebih setengah satu jam 1. Jadi begitu saya juga berada di luar langsung menyusul ke sini. Belum ada kan sudah pernah dibuat karena tidak ada dokumen apapun dan kita pun sudah serahkan dokumen semua pemeriksaan yang sebelum karena kan kita nggak tahu apa yang menjadi perkembangan. Itu aja, mungkin hari ini sama-sama kita tunggu karena kami pun belum dapat informasi, belum sempat bertemu karena begitu dibawa beliau sampai duluan, saya baru menyusul. Kami baru menyusul. Pak, ada buktinya juga dari kediamannya, Pak. Kalau konfrontasi kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa karena yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai detik ini. Ini jalan sebenarnya udah diminta untuk melakukan penundaan. Artinya hari ini Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang beruntung atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jawa Barat, pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Negeri Manjaga Warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut, yang menyebut batu-batu dari Gunung Rentung dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan keuntungannya. Dalam pidatonya, Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Justru kita masih menunggu. Tadi saya bolak-balik ke dalam untuk cari informasi belum ada. Ya mudah-mudahan ya dapat informasi nanti pasti kita akan share ke teman-teman. Dokumennya bang itu sampai di dalam di dalam negeri dan itu tidak terlampir yang resmi dari rumah sakit yang pertama bukan yang awal. Bang, tadi katanya dalam keadaan sakit. Masih keadaan sakit, dia masih keadaan sakit tidak sehat dan jadi ya lagi nggak fit lah. Harusnya minggunya ada tindakan dalam lahirkan konglomerat karena ada polusi ini mau rakyat diutamakan masyarakat seperti ini.
Makanya ini Malpoe Jalan panggilan ke ini panggilan ketiga. Tapi jenis ini gini, jadi dia berapa kali hadir itu begitu dipanggil satu atau dua, kalau dia datang lagi itu panggil lagi ke panggilan satu. Gitu. Nah, yang ini panggilan ke satu yang di reschedule, bukan di 3 kali panggilan terus dijemput paksa, beda. Ini panggilan pertama yang di reschedule, gitu. Karena dia mengalami pengobatan yang bagus. Itu jadi kita pun kaget kenapa bisa sampai dijemput kelima. Itu yang membuat dia. Tapi kan kalau jelas pemeriksaan kemarin kayaknya satu kali benar-benar yang sudah Korea Halam Katusang Bangga yang Pakuan Penjajah. Di hari yang sama, tepatnya pada Selasa 15 Juli 2025, konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah di Kemendikbudristek, yaitu Ibrahim Arif, juga turut dipanggil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yaitu Indra Haposan Sihombi. Indra menuturkan bahwa Ibrahim dijemput paksa untuk menghadiri pemeriksaan di Kejagung pada hari ini, dan ia dijemput di tengah pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024, yaitu Nadiem Makarim soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Menurut Indra, Ibrahim Arif memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Akan tetapi karena kondisi kesehatan, pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan kehadiran sejak Senin lalu. Ibrahim mengaku bahwa surat tersebut bahkan sudah diterima dengan baik oleh pihak kejaksaan. Namun ternyata kliennya itu tempat dilakukan penjemputan paksa menuju Kejaksaan Agung, dan dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap kliennya lantaran proses pemeriksaan masih berlangsung. Acara Abdi Nakringan Jangka Warga. Dalam kesempatan itu, Dede juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Ia menyebut batu-batu dari Gunung Rentul dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan debu dan batu. Dalam pidatonya, Dede juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk datang melihat kondisinya nanti karena kami harus menunggu, karena belum bisa kami pastikan apa hasil dari pembicaraannya. Karena menurut kami pun juga ini ya, kami kaget juga dijemput dari rumah jam apa? Kurang lebih setengah saya jam 1. Tapi begitu saya juga lagi ada di luar langsung menyusul ke sini. Belum ada, karena kan sudah pernah diklaim. Karena tidak ada dokumen dan kita pun sudah serahkan dokumen pemeriksaan yang sebelumnya. Setelah kita hanya kan kita nggak tahu apa yang menjadi perkembangan. Itu aja. Mungkin hari ini sama-sama kita tunggu karena kami pun belum dapat informasi, belum sempat bertemu karena begitu dibawa beliau sampai duluan, saya baru menyusul. Kami baru menyusul. ada dari kediamannya Pak? Kalau konfrontasi kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa karena yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai detik ini. Bang, tadi disebutkan ini sebenarnya sudah diminta untuk dilakukan penundaan. Artinya hari ini sebetulnya masih diperiksa. Harusnya memang surat panggilan hari ini. Kita sudah infokan dari minggu lalu kalau yang bersangkutan harus untuk kesehatannya, dan bahkan sudah kita kirim hari Senin lalu. Surat itu kita kirim, kita masukkan ke dalam sidang penjara, diterima dengan baik. Ada tanda terima juga, ada surat keterangan sakit juga yang kita lampirkan. Harusnya tidak boleh, tidak bisa hadir lah. Resmi kita. Ya tunggu dia selesai proses kesehatannya pulih dulu, baru kita datang. Ada sakit yang serius. Berarti artinya ini 3 kali di Udah kali ketiga di desa sudah dokumen sudah diserahkan tadi ke Ibrahim. Nanti dia yang paparin sendiri ke dalam kejaksaan. Saya tadi udah minta coba cuman untuk saat ini mungkin masih Ibrahim sendiri yang boleh diperkenalkan masuk. ada informasi sampai
Justru kita masih menunggu. Tadi saya bolak-balik ke dalam untuk cari informasi. Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jabar, mendalam itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Negeri Anjangka Warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Yang menyebut batu-batu dari gunung Rentung dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru lagi itu panggil lagi ke panggilan satu gitu. Yang ini panggilan ke satu dalam pidatonya, Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Gitu loh, karena dia mengalami pengobatan yang bagus. Itu jadi kita pun kaget kenapa bisa sampai itu yang membuat dia. Tapi kan di panggilan pemeriksaan sama dokter kemarin kayaknya makin hari ada tapi bagus sih. Dan memang dari dulu dia ada sakitnya di bangunan bintang tenang, jadi bangunan di Jakarta. Di hari yang sama, tepatnya pada Selasa 15 Juli 2025, Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah di Kemendikbudristek, yaitu Ibrahim Arif, juga turut dipanggil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yaitu Indra Haposan Sihombing. Indra menuturkan bahwa Ibrahim dijemput paksa untuk menghadiri pemeriksaan di Kejagung pada hari ini, dan ia dijemput di tengah pemeriksaan terhadap ex-mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024, yaitu Nadiem Makarim soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Menurut Indra, Ibrahim Arif memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Akan tetapi karena kondisi kesehatan, pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan kehadiran sejak Senin lalu. Ibrahim mengaku bahwa surat tersebut bahkan sudah diterima dengan baik oleh pihak kejaksaan. Namun ternyata kliennya itu tempat dilakukan penjemputan paksa menuju Kejaksaan Agung, dan dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap kliennya, lantaran proses pemeriksaan masih berlangsung. Bubar katauran di Pakuan, ngahiang teuing kamana teuing hilang tanpa karena tinggal informasi dari keluarga, dan akhirnya kita menunggu. Tapi tentang apa yang dipanggil kita belum tahu apa hasilnya. Cuman informasi yang perlu kami sampaikan. Kemarin kami sudah sampaikan surat penundaan untuk tidak bisa hadir karena sedang dalam proses kesehatan. Jadi fokus dengan itu. Tapi hari ini dijemput dari kediamannya Mas Ibrahim ke Kejaksaan Agung. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk datang melihat kondisinya. Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jabar, pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Negeri Anjangka Warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Yang menyebut batu-batu dari gunung Rentung dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan debu dan penyakit. Dalam pidatonya, Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai detik ini. Bang, tadi disebutkan ini sebenarnya sudah diminta untuk dilakukan penundaan. Artinya hari ini sebetulnya masih terakhir mereka diperiksa. Harusnya memang surat panggilan hari ini. Cuman kita sudah infokan dari minggu lalu kalau yang bersangkutan akan fokus untuk kesehatannya, dan bahkan sudah kita kirim hari Senin lalu. Surat itu kita kirim, kita masukkan ke dalam gedung juga, diterima dengan baik.
ada tanda terima juga, ada surat keterangan sakit juga yang kita lampirkan, harus tidak boleh hari ini, tidak bisa hadir lah hari ini, resmi tidak boleh. Konglomerat Ya tunggu dia selesai proses kesehatannya pulih dulu baru kita datang. jalan renyuh. Berarti artinya ini 3 kali diperiksa di Kejaksaan. Udah kali ketiga diperiksa Kejaksaan. Mau musik sudah dokumen sudah diserahkan tadi ke Ibrahim. Nanti dia yang paparan sendiri ke dalam kejaksaan. Saya tadi udah minta coba untuk menampingi, cuman untuk saat ini mungkin masih si Ibrahim sendiri yang boleh diperkenalkan masuk. Ada informasi sampai jam berapa? Justru kita masih menunggu. Tadi saya bolak-balik ke dalam untuk cari informasi belum ada juga. Ya mudah-mudahan dia dapat informasi nanti pasti kita akan share ke Moreang halam katukang baheula pan aya pakuan pajajaran. Dan itu sudah terlampir surat Pakuan pajajaran resmi dari rumah sakit yang bernama Bang, jadi dalam keadaan sakit. masih keadaan sakit, dia masih keadaan sakit tidak sehat dan yang amanah legitan harusnya minggu ini ada hilang tindakan tanpa karena tinggal rakyatna nu si mau nggak mau diutamakan papentar paham jeung pamimpin ayeuna tinggal karasa tinggal pajajaran tembak ini panggilan ketiga tapi jenis ini jadi dia berapa kali hadir itu begitu dipanggil 1 atau 2 kalau dia datang lagi tuh panggil lagi ke panggilan 1 gitu. Yang ini panggilan ke 1 yang di reschedule bukan di 3 kali panggilan terus dijemput paksa beda. Ini panggilan pertama yang di reschedule gitu. Karena dia mengalami pengobatan yang baru. Itu jadi Tangis kita Gubernur pun Jawa kaget Barat kenapa Deddy bisa Mulyadi sampai pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung Di hari yang di atas sama, tepatnya pada penderitaan Selasa rakyat. 15 Juli 2025, Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah di Kemendikbudristek, yaitu Ibrahim Arif, juga turut dipanggil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yaitu Indra Haposan Sihomdi. Indra menuturkan bahwa Ibrahim dijemput paksa untuk menghadiri pemeriksaan di Kejagung pada hari ini, dan ia dijemput di tengah pemeriksaan terhadap ex-mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024, yaitu Nadiem Makarim soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Menurut Indra, Ibrahim Arif memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Akan tetapi karena kondisi kesehatan, pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan kehadiran sejak Senin lalu. Ibrahim mengaku bahwa surat tersebut bahkan sudah diterima dengan baik oleh pihak kejaksaan. Namun ternyata kliennya itu tempat dilakukan penjemputan paksa menuju Kejaksaan Agung, dan dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap kliennya lantaran proses pemeriksaan masih berlangsung. Ngalahirkeun konglomerat air rakyat masakan dan akhirnya kita menyusul ke sini. Tapi tentang apa dipanggil kita belum tahu apa hasilnya dari dalam. Cuman informasi yang perlu kami sampaikan. Kemarin kami sudah sampaikan surat penundaan untuk tidak bisa hadir karena sedang dalam proses kesehatan, jadi fokus dengan itu. Tapi hari ini dijemput dari kediamannya Mas Ibrahim dibawa ke Kejaksaan Agung. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk datang melihat kondisinya nanti katanya di dalam, karena kami harus menunggu. Karena belum bisa kami pastikan apa hasil dari pemeriksaannya. Karena menurut kami pun juga ini yang kami kaget juga dijemput dari rumah. Jam apa? Informasi jam berapa? Kurang lebih setengah 1 jam 1. Jadi begitu saya juga lagi ada di luar, langsung menyusul ke sini. Belum ada, kan sudah pernah diklaim karena tidak ada dokumen apapun, dan kita pun sudah serahkan dokumennya semua pemeriksaan yang sebelumnya hanya kan kita nggak tahu apa yang menjadi perkembangan. Itu aja, mungkin hari ini sama-sama kita tunggu karena kami pun belum dapat informasi, belum sempat bertemu karena begitu dibawa beliau sampai duluan, saya baru menyusul. Kami baru menyusul.
Kalau konfrontasi kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa karena yang bersangkutan juga di dalam belum bisa ketemu sampai detik ini. Bang, tadi disebutkan ini Tangis Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jawa Barat, pernyataan itu disampaikan Dede dalam acara Abdi Nagringan Jangka Warga. Dalam kesempatan itu, Dede juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 15 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan minyak di wilayah tersebut. Ia menyebut patung-patung dari gunung itu dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan debu dan penyakit. Dalam pidatonya, Dede juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Si Bram sendiri yang lain nggak apa-apa. Ada informasi sampai jam berapa? Justru kita masih menunggu. Tapi tadi saya bolak-balik ke dalam untuk cari informasi belum dapat juga. Ya mudah-mudahan ya dapat informasi nanti pasti kita akan share ke di dalam karena di luar jadi bangunan di Tangerang, jadi bangunan di itu Jakarta. terlampir surat keterangan sakitnya resmi kok dari rumah sakit yang bernama bukan yang apa. Lahir Tadi dapatnya dalam keadaan sakit. Masih keadaan sakit, dia masih keadaan sakit, tidak sehat dan lahir yang lagi konglomerat harusnya minggu ini ada tindakan dalam air rakyat tapi masakan ada kondisi ini mau nggak mau diutamakan Malpoe jalan renyum ini berarti panggilan ketiga ya Pak? panggilan ke ini panggilan ketiga Mau tapi jadi ini gini jadi dia berapa kali hadir itu begitu dipanggil satu dua kalau dia datang lagi tuh panggil lagi ke panggilan satu gitu nah yang ini panggilan ke satu yang di reschedule bukan di 3 kali panggilan terus dijemput paksa beda ini panggilan pertama yang di reschedule gitu loh karena dia mengalami pengobatan tadi di bangunnya itu jadi kita pun kaget kenapa bisa sampai dijemput ke rumah gitu itu yang membuat kita Tapi kan di kalau jalan Korea alam tukang bangunan juga memang dari dulu dia ada sakit dari dulu hanya Pakuan Pajajaran ayah Kanjeng. Di hari yang sama, tepatnya pada Selasa 15 Juli 2025, Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah di Kemendikbudristek, yaitu Ibrahim Arif, juga turut dipanggil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yaitu Indra Haposan Sihombi. Indra menuturkan bahwa Ibrahim dijemput paksa untuk menghadiri pemeriksaan di Kejagung pada hari ini, dan ia dijemput di tengah pemeriksaan terhadap ex-mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024, yaitu Nadiem Makarim soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Menurut Indra, Ibrahim Arif memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Akan tetapi karena kondisi kesehatan, pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan kehadiran sejak Senin lalu. Ibrahim mengaku bahwa surat tersebut bahkan sudah diterima dengan baik oleh pihak kejaksaan. Namun ternyata kliennya itu tempat dilakukan penjemputan paksa menuju Kejaksaan Agung, dan dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap kliennya lantaran proses pemeriksaan masih berlangsung. Dalam kesempatan itu, Dede juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 15 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Ia menyebut patung-patung dari gunung itu dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan debu dan penyakit. Dalam pidatonya, Dede juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk mau datang melihat kondisi nanti katanya di dalam karena kami harus menunggu karena belum bisa kami pastikan apa hasil dari pembicaranya. Karena menurut kami pun juga ini ya kami kaget juga dijemput dari jam berapa? Informasi jam kurang lebih setengah saya jam 1. Jadi begitu saya juga lagi ada di luar langsung menyusul ke sini. ada dokumen atau barang media
belum ada, kan sudah pernah digeledah karena nggak ada dokumen apapun, dan kita pun juga serahkan dokumen apa yang pemeriksaan yang sebelum-sebelum terakhirkan aja, kan kita nggak tahu apa yang menjadi perkembangan. Itu aja, mungkin hari ini sama-sama kita tunggu karena kami pun belum dapat informasi, belum sempat bertemu karena begitu dibawa beliau sampai duluan, saya baru menyusul, kami baru menyusul. Pak, ada upaya dari kediamannya Pak? Kalau konfrontasi kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa karena yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai detik ini. Pak, disebutkan ini sebenarnya sudah diminta untuk dilakukan penundaan. Artinya hari ini sebetulnya masih terakhir untuk diperiksa jadwal. Harusnya memang surat panggilan hari ini. Infokan dari minggu lalu kalau akan fokus untuk kesehatannya, dan bahkan sudah kita kirim dari seminggu lalu. Surat itu kita kirim, kita masukkan ke dalam sumber, diterima dengan baik. Ada tanda terima juga, ada surat keterangan sakit juga yang kita lampirkan, harusnya tidak boleh, tidak bisa hadir lah, resmi kita. Ya tunggu dia selesai proses kesehatannya pulih dulu, baru kita datang lagi. Ada sakit yang serius. Berarti artinya ini 3 kali diperiksa di Kejaksaan? Udah kali ketiga diperiksa Kejaksaan. Sudah dokumen sudah diserahkan tadi ke dari sendiri ke Kejaksaan. Saya tadi udah minta coba untuk saat ini mungkin masih si Bram sendiri yang boleh jalan. Ada informasi sampai jam berapa? Justru kita Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jabar, pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Negeri menjaga warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Yang menyebut batu-batu dari Gunung Rentung dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru dan rakyat setempat hanya merasakan debu. Kalau dia datang lagi tuh panggil Dalam lagi panggilan pidatonya, satu. Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemimpin terhadap penderitaan rakyat dan kerusakan terus dijemput lingkungan. paksa, beda. Ini panggilan pertama yang di reschedule gitu loh, karena dia mengalami pengobatan itu. Jadi kita pun kaget kenapa bisa sampai dijemput ke rumah gitu loh. Itu yang membuat dia. Tapi kan di panggilan untuk jadi bangunan Tangerang, jadi bangunan Jakarta. Kali ini mungkin Di hari yang sama, tepatnya pada Selasa 15 Juli 2025, konsultan perorangan rancangan perbaikan infrastruktur teknologi manajemen sumber daya sekolah di Kemendikbudristek, yaitu Ibrahim Arif, juga turut dipanggil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yaitu Indra Haposan Sihombi. Indra menuturkan bahwa Ibrahim dijemput paksa untuk menghadiri pemeriksaan di Kejagung pada hari ini, dan ia dijemput di tengah pemeriksaan terhadap ex-mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024, yaitu Nadiem Makarim soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Menurut Indra, Ibrahim Arif memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini, akan tetapi karena kondisi kesehatan, pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan kehadiran sejak Senin lalu. Ibrahim mengaku bahwa surat tersebut bahkan sudah diterima dengan baik oleh pihak kejaksaan. Namun ternyata kliennya itu tempat dilakukan penjemputan paksa menuju Kejaksaan Agung, dan dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap kliennya lantaran proses pemeriksaan masih berlangsung. Hilang tanpa karena bahwa dari kediamannya ke sini kita baru dapat informasi dari keluarga, dan akhirnya kita menuju ke sini. Tapi tentang apa dipanggil kita belum tahu apa hasilnya dari dewan. Cuma informasi yang perlu kami sampaikan. Kemarin kami sudah sampaikan surat penundaan untuk tidak bisa hadir karena sedang
sedang dalam proses kesehatan. Jadi fokus dengan tapi hari ini dijemput dari Mas Ibrahim dibawa ke kejaksaan. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Jawa Barat, pernyataan itu disampaikan Deddy dalam acara Abdi Nakringan Jaga Warga. Dalam kesempatan itu, Deddy juga sempat mengunjungi wisata di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor pada Sabtu 12 Juli. Gubernur Jawa Barat itu mengaku sering menangis setiap kali melihat kerusakan alam akibat penambangan liar di wilayah tersebut. Ia menyebut patung-patung dari gunung itu dijadikan bangunan di Tangerang dan Jakarta. Hal itu dapat melahirkan konglomerat baru, namun rakyat setempat hanya merasakan dampaknya. Dalam pidatonya, Deddy juga menyoroti ketidakpedulian pemerintah terhadap penderitaan rakyat dan kalau kerusakan konfrontasi lingkungan. kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa karena yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai detik ini. Bang, tadi disebutkan ini sebenarnya udah diminta untuk dilakukan penundaan. Artinya hari ini sebetulnya masih terakhir untuk diperiksa jadwal. Harusnya sudah memang surat panggilan hari ini, tapi kita sudah infokan dari minggu lalu kalau yang bersangkutan akan fokus dari kesehatan dan bahkan sudah kita kirim hari Senin lalu. Surat itu kita kirim, kita masukkan ke dalam surat diterima dengan baik. Dan ada tanda terima juga, ada surat keterangan sakit juga yang kita lampirkan. Harusnya tidak boleh, tidak mau, tidak bisa hadir resmi kita itu. Ya tunggu dia selesai proses kesehatannya dulu baru kita datang lagi. Ada sakit yang serius. Berarti artinya ini 3 kali diperiksa di Kejaksaan? Udah kali ketiga diperiksa Kejaksaan 3 kali. Sudah dokumen sudah diserahkan tadi ke Ibrahim. Nanti dia yang paparan sendiri ke dalam kejaksaan. Saya tadi udah minta coba untuk mendampingi, cuman untuk saat ini mungkin masih si Ibrahim sendiri yang masih boleh diperiksa. Justru kita masih menunggu. Tadi saya bolak-balik ke dalam untuk cari informasi belum dapat juga. Ya mudah-mudahan dapat informasi nanti pasti kita akan share. Di dalam, karena di luar ini ada Pakuan Pajajaran ayah kajian itu terlampir sakitnya resmi dari rumah sakit Jaya Bang, tadi masih keadaan sakit, dia masih keadaan sakit tidak sehat dan hilang tanpa karena meninggal. Harusnya minggu ini ada tindakan dalam ini tapi papentar paham ada polisi mau nggak mau diutamakan kan. Karasa tinggalkan ajaran Ini berarti panggilan ketiga ya? Panggilan ini panggilan ketiga. Tapi jelas ini gini, jadi dia berapa kali hadir itu begitu dipanggil 1 atau 2, kalau dia datang lagi itu panggil lagi ke panggilan 1 gitu. Nah, yang ini panggilan ke-1 yang di reschedule, bukan di 3 kali panggilan terus dijemput paksa, beda. Ini panggilan pertama yang di reschedule gitu, karena dia mengalami Tangis Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah. Pria yang akrab disapa KDM itu mengklaim pajak rakyat yang menderita akibat eksploitasi gunung oleh para konglomerat. Menurutnya banyak konglomerat di Jawa Barat yang meraup untung di atas penderitaan rakyat. Dikutip dari Tribun Di hari yang Jawa Barat, sama, tepatnya pada Selasa 15 Juli 2025, Konsultan Perorangan Rancangan Perbaikan Infrastruktur Teknologi Manajemen Sumber Daya Sekolah di Kemendikbudristek, yaitu Ibrahim Arif, juga turut dipanggil Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum dari Ibrahim Arif, yaitu Indra Haposan Sihombing. Indra menuturkan bahwa Ibrahim dijemput paksa untuk menghadiri pemeriksaan di Kejagung pada hari ini, dan ia dijemput di tengah pemeriksaan terhadap ex-mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek periode 2019-2024, yaitu Nadiem Makarim, soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop sebesar 9,9 triliun rupiah. Menurut Indra, Ibrahim Arif memang sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada hari ini. Akan tetapi karena kondisi kesehatan, pihaknya sudah mengirimkan surat penundaan kehadiran sejak Senin lalu. Ibrahim mengaku bahwa surat tersebut bahkan sudah diterima dengan baik oleh pihak kejaksaan. Namun ternyata kliennya itu
tempat dilakukan penjemputan paksa menuju Kejaksaan Agung, dan dia belum menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang ditanyakan jaksa terhadap kliennya lantaran proses pemeriksaan masih berlangsung. Ngalahirkan konglomerat bahwa dari rakyat masyarakat dan kita baru dapat informasi dari keluarga dan akhirnya kita tapi tentang apa dipanggil kita belum tahu apa hasilnya dari dalam. Cuman informasi yang perlu kami sampaikan, kemarin kami sudah sampaikan surat permintaan untuk tidak bisa hadir karena sedang dalam proses kesehatan, jadi fokus dan itu. Tapi hari ini dijemput dari kediamannya Mas Ibrahim dibawa ke Kejaksaan Agung. Jadi kami pun belum dapat hasil karena saya sudah coba untuk mau datang melihat kondisinya nanti katanya di dalam, karena kami harus menunggu. Karena belum bisa kami pastikan apa hasil dari pemeriksaan. Karena menurut kami pun juga ini ya, kami kaget juga dijemput dari rumah jam informasi jam kurang lebih setengah saya jam 1. Jadi begitu saya juga lagi ada di luar harus menyusul ke sini. Belum ada, kan sudah pernah digeledah karena tidak ada dokumen apapun, dan kita pun sudah serahkan dokumennya semua apa yang pemeriksaan yang sebelumnya kita aja kan kita nggak tahu apa yang menjadi perkembangan. Itu aja, mungkin hari ini sama-sama kita tunggu karena kami pun belum dapat informasi, belum sempat bertemu karena begitu dibawa beliau sampai duluan, saya baru menyusul, kami baru menyusul. Kalau konfrontasi kemungkinan mungkin bisa jadi ya, tapi kita belum tahu hasilnya apa karena yang bersangkutan juga di dalam belum ada ketemu sampai Pagi Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi pecah saat melihat kondisi alam di Bogor mengalami kerusakan parah.